We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Mas Rianto, seorang international artist, spesialis traditional cross-gender dance from Banyumas, Lengger. Oke, saya mulai ya Mas ya. Oke, Mas. Jadi saya tertawa sendiri melihat masa kecil saya. Sewaktu umur 7 tahun, apa yang Anda suka lakukan pada waktu itu, Mas Rianto? Apa yang Anda cita-citakan pada waktu itu? Mendunia dengar Lengger atau apa? Silakan. Saya jadi ingat kalau melihat foto waktu saya SD ini, waktu pertama kali saya ambil foto di sekolah. Waktu itu saya sebenarnya takut gitu. Ini makanya ekspresi saya takut. Terus sebelum itu saya harus sama gurunya itu karena rambut saya agak sedikit panjang, jadi dirapikan dulu pakai minyak pomade yang minyak zaman dulu itu loh. Gatsby masih sekarang kayaknya. Oke. Kalau yang dulu itu kayak minyak orang aring yang ini loh, untuk orang tua gitu loh. Ya. Agar supaya rapi begitu, karena saya anak desa. Jadi dulu itu waktu umur 7 tahun, saya suka sekali mendengar musik gamelan, terus musik calungan, terus segala bentuk musik juga, itu saya senang sekali. Terus itu memacu tubuh saya untuk joget dewe, jadi menari sendiri gitu. Baik itu kalau mau berangkat sekolah, itu biasanya ada tetangga yang mutarin radionya itu wayangan gitu kan. Nah, sebelum saya berangkat sampai sekolah itu pasti ada suara itu. Di tempatnya namanya Mbok Tebok. Dia kalau mutar radio itu keras banget. Pagi-pagi itu waktu mau berangkat sekolah. Dan saya berhenti di depan rumahnya joget dulu di situ. Itu setiap pagi, dan Mbok Tebok itu selalu senang keluar terus lihat saya joget dulu gitu sebelum berangkat sekolah waktu itu. Nah, dari situ itu sampai sekarang ya Mbok Tebok itu masih ingat sekali pengalaman itu waktu kecil. Sekarang sudah besar, dia seneng lah, bangga dengan perjalanan tubuh saya gitu. Nah, dari kecil saya sudah suka sekali dengan yang namanya tari, joget sendiri gitu. Terus waktu itu kenapa saya bisa sampai ke luar negeri gitu ya, sampai keliling dunia gitu ya. Awalnya waktu SD, waktu kecil, itu saya lihat TV di tempat tetangga, waktu itu masih TV-nya hitam putih. Nah, karena rumah saya tidak punya TV dan juga kehidupan ekonomi masih sangat miskin sekali, tidak punya lantai, kita masih pakai tanah gitu ya, tidurnya aja di tikar di bawah gitu kan. Nah terus saya kalau misalnya mau nonton TV pasti ke rumah tetangga. Nah di acara TV itu malam-malam setelah acara film festival anak-anak gitu kan. Nah ada acara Dunia Dalam Berita. Nah, jam 9. Iya, itu masanya saya harus disuruh pulang gitu. Tapi saya nggak mau, saya pengen lihat dulu itu acara di Dunia Dalam Berita itu biasanya menampilkan kehidupan masyarakat yang bukan di Indonesia, di luar negeri gitu. Nah, saya pengen lihat itu.
Nah, dari situ saya berasumsi dan berkeinginan, "Wah, kok di luar negeri enak sekali ya?" Gitu kan. Walaupun dalam, TV hitam putih saya bisa merasakan itu, bisa merasakan di luar negeri enak sekali. Besok kalau saya ke luar negeri suatu saat, kalau saya sudah gede bisa ke sana, saya tidak mau pulang ke negara saya, bilang begitu. Itu saya masih ingat sekali tuh. Dan padahal itu acara berita, kadang suka nonton film Oshin juga. Waktu itu masih ada film Oshin waktu Hari saya masih, Minggu. ya. Dan sebenarnya kenapa saya juga, terinspirasi menjadi seorang penari, bahwasanya dulu ibu saya ketika mengandung saya itu, beliau melihat pertunjukan di TV, yaitu Mas Didi Nitowok. Jadi berkeinginan sekali untuk, wah anak saya kepingin nanti suatu saat pengen seperti itu, seperti Mas Didi Nitowok. Karena di dalam kandungan saya itu bergerak terus gitu loh, katanya, gerak-gerak terus gitu. Jadi ketika saya lahir pun, sudah menjadi bayi yang mungkin aneh gitu loh, karena, nggak bisa diam katanya. Terus perutnya juga besar gitu kayak kayak katak ya, kayak kodok gitu. Jadi ibu saya itu sangat takut sekali, takut meletus gitu. Nah, di samping itu keadaan tubuh saya waktu itu ada tanda biru di kening saya. Jadi ibu saya khawatir kalau dalam Jawa kan biasanya, wah ini, takutnya, rezeki atau masa depannya dimakan betalakala gitu kan. Jadi ibu saya membawa saya ke sebuah pertunjukan Lengger. Waktu itu ada pertunjukan Lengger di, desa sebelah, terus ibu saya bawa saya ikut nonton gitu ya. Terus ibu saya membawa saya ke kamarnya Lengger itu, yang lagi dandan. Terus minta didoain, terus minta di-blessing gitu kan. Terus akhirnya, tanda biru itu ya lambat laun menghilang, meresap gitu mungkin. Jadi, ketika kecil saya udah langsung suka sekali dengan yang namanya tari, apalagi mungkin tarian tradisi gitu kan. Nah dari situlah saya mungkin, cerita ini sebenarnya ibu saya yang bercerita ke saya waktu waktu saya setelah lulus kuliah, saya baru kenapa saya menjadi seorang penari gitu kan. Saya tanya sama ibu saya, terus ibu saya baru menjawab seperti itu ceritanya, gitu. Wow. Yang pertama adalah Eyang itu sangat legenda berarti ya? Iya, waktu zaman Eyang Didi Nitowok itu masih muda itu luar biasa memang. Saya juga waktu SD melihatnya itu, wah tangannya bisa seperti itu panjang, badannya kurus, tinggi gitu. Terus wajahnya juga panjang, segalanya panjang. Jadi ketika saya berimajinasi tentang Mas Didi itu dia bisa, kayak karet bentuk tubuhnya gitu loh. Jadi, wah pingin sekali seperti itu, punya tubuh seperti itu gitu. Beliau saya wawancara beberapa narasumber. Mmm, Beliau satu-satunya inspirasi untuk mereka supaya bisa menari. Dan banyak sekali, bukan cuma Anda saja. iya, betul betul. Luar biasa. Nah, yang kedua yang saya mau tanyakan adalah seberapa sakralnya Lengger itu di Banyumas? Kok sampai rakyat minta doa dan sebagainya itu? Apakah memang ada spiritual value atau kesakralan gitu? Yes, of course because karena, lengger ini kan sebenarnya untuk upacara ritual kesuburan awalnya bagi masyarakat Sebaran Banyumas, yaitu masyarakat Sebaran Banyumas ya ada, masyarakat Banyumas itu sendiri, ada, Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Bumiayu, dan ya seperti itu. Jadi mereka percaya bahwa kesenian Lengger ini, awalnya memang untuk, upacara ritual kesuburan, baik panen padi, menanam padi, bersih desa, bahkan sampai pernikahan gitu. Nah, dan medianya ketika untuk, upacara ritual, menanam padi, itu penari Lengger biasanya menggunakan kelontong sapi di sini. Terus, dia menari berdendang dengan
menyanyi lagu-lagu lama gitu kan. Terus kemudian kelontong sapinya itu setelah dibuat untuk menari, itu kelontong sapinya dikasihkan ke sapinya untuk membajak sawah. Jadi suaranya itu kelontong-kelontong gitu. Nah, itu semacam kayak ritual doa. Bunyi itu seperti ritual doa, seperti itu. Nah, itu dipercaya sekali oleh masyarakat Banyumas. Terus kemudian pertunjukan lengger untuk pernikahan, bersih desa, segala macam. Nah, eee, awal mulanya memang pelakunya itu kaum laki-laki karena memang periode, kesakralannya itu mungkin lebih lebih panjang daripada perempuan ya, karena perempuan 12 tahun, 13 tahun udah nyun sewune menstruasi gitu kan. Nah, kalau yang laki-laki kan masih mungkin, panjang, usianya, kemudian, juga pada saat itu banyak sekali kaum laki-laki yang melakukan pekerjaannya di luar rumah gitu, untuk bertani dan lain sebagainya. Nah, banyak mereka berdendang untuk semacam kayak menyanyikan lagu-lagu yang lagu-lagu itu muncul dari hati mereka untuk, ketika mereka bercocok tanam gitu, menanam padi atau, panen gitu, merekalah yang merayakan merayakan itu gitu, sebuah persembahan rasa syukur kepada, eee, nenek moyang dan Dewi Padi gitu, Dewi Sri. Dewi Sri. Ya. Nah, interesting sekali nih, Mas. Tapi saya mau tanya, jadi awalnya itu laki-laki. Apakah se kalau kita tarik ke belakang, Mas Rianto pernah nggak menyelidiki sampai laki-laki itu sebetulnya bermake up apa tidak? Nah, pada saat itu saya baru sampai pada penelitian, di Serat Centini. Serat Centini yang mana, pada saat itu tertulis bahwa Cebolang, dia jatuh cinta atau, adipatinya itu jatuh cinta kepada, Nurwitri. Nah, Nurwitri ini, dia layaknya dia laki-laki tapi layaknya berdandan seperti perempuan, itu pada abad ke-18. Nah, saya baru penelitian sampai situ, tetapi, ketika saya, tarik lagi ke belakang lagi, mencoba untuk mengetahui ke belakang lagi, saya berpikir bahwa, kesederhanaan yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas ketika itu, mereka itu belum mengenal yang namanya make up, terus kostum, seperti itu. Walaupun mereka berdendang, menggelengkan kepala, menari seperti itu dengan bentuk yang sangat feminim mungkin dalam tubuhnya gitu ya. Mereka mencoba untuk meleburkan antara gerak feminim dengan tubuh yang maskulin itu untuk, sebuah penyatuan penyatuan antara alam dengan tubuh dan Sang Pencipta, gitu, sebagai mediumnya. Nah, karena mereka itu belum mengenal yang namanya make up ataupun kostum dengan menggunakan, yang sangat sederhana, masyarakat Banyumas dulu masih masih menggunakan lancingan kalau untuk kaum laki-laki. Lancingan itu tidak ada baju, tidak ada celana, cuma kayak cancut gitu ya, terbuat dari kain, dan itu pun warnanya kalau nggak salah itu merah, bukan putih, biasanya putih ya, tapi itu, ada yang menggunakan warna merah, terus dan lain sebagainya. Itu, mereka belum belum, mengetahui tentang bagaimana make up untuk menjadi sebuah, tubuh yang cantik dengan dandanan yang dipoles seperti itu. Karena bagi mereka adalah menurut saya yang ketika saya, coba pelajari lagi, eee, mereka lebih kepada tubuhnya, rasa syukur pengucapannya seperti itu. Hanya saja sekarang memang zaman sekarang kan sudah ada make up berbagai macam itu, dan itu disatukan kembali sesuai dengan menurut saya sesuai dengan, periode zamannya. Heeh. Oke, Mas Rianto kan pasti pernah pergi ke tempel-tempel di Jepang. Ya, Ya. hampir tiap tiap minggu saya ke sana, dari ujung wetan sampai ujung kulon. Karena saya juga, sebagai selain penari, saya juga sebagai tour guide di sana, di Jepang. Oh, oke. Yang pertama,
Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah gerakan-gerakan tangan di Lengger itu hampir mirip? Nah, saya nggak ngomong mirip ya, apa Hmm. hampir saja, hampir mirip dengan mudra yang ada di tempel-tempel itu. Paling nggak di Borobudur atau di Iya, iya, ada beberapa kesamaan, ada beberapa kesamaan yang memang apa mungkin disengaja ataupun tanpa disengaja muncul gitu. Dan kebetulan karena bentuk-bentuk tangan mudra atau apa yang menyimbolkan sesuatu itu uh, muncul juga di masyarakat ataupun tarian Banyumasan ataupun tarian Lengger gitu. Mereka dengan sendirinya menari dengan bentuk seperti ini. Jadi tidak dengan bentuk yang seperti ini gitu. Mungkin dia lebih menyimbolkan tangannya oh begini, terus akhirnya pemikiran-pemikiran itu membuat bentuk ya, membuat simbol-simbol baru yang sekarang kita sebut simbol-simbolnya udah lama. Maksudnya ketika itu simbol-simbol itu simbol-simbol baru gitu untuk menyimbolkan ataupun me, mencirikan sesuatu gitu. Nah, ketika saya pelajari, saya pernah di India yaitu di Bhubaneswar, 1000 candi, kota 1000 candi. Mereka dengan bentuk tangan mudra banyak sekali dari tarian Odisi, Bharatnatyam, Kathak seperti itu. Kemudian saya melihat di Candi Sukuh, kemudian saya melihat di Candi Borobudur, candi-candi di tempel-tempel di Cina seperti itu. Itu banyak menggunakan simbol dengan jari. Nah, ada kemiripan-kemiripan seperti itu yang memang saya belum tahu persis munculnya itu bersamaan atau dari lokal daerah masing-masing yang memang tanpa disengaja muncul seperti itu sendiri gitu. oke, interesting. Pertanyaan saya yang selanjutnya adalah, Mas Rianto pernah dengar bisu, laga Yes, ligo. iya. Apakah itu fungsinya, apakah fungsi Lengger, penari Lengger, hampir sama dengan para bisu yang di laga ligo itu? Kalau saya mengalami dunia masa lampau, bagi saya itu hampir sama. Ya, karena tubuh itu sebagai medium antara bumi dan langit. Seperti halnya yang kepercayaan ataupun filosofi yang dibangun oleh masyarakat komunitas bisu itu sendiri, bahwa tubuh bisu itu adalah sebagai medium antara bumi dan langit. Dan kebetulan saya juga sedang meneliti tentang bisu, tubuh bisu dan tubuh Lengger. Saya sudah dari tahun 2017 itu sudah mulai mengulik tentang bisu dan Lengger. Dan ini sebenarnya saya pulang ke Indonesia juga sedang proses untuk karya baru saya, yaitu antara tubuh bisu dan tubuh Lengger. Nanti akan saya beri judul karyanya Hijrah. Nah, sebenarnya bagi saya itu komunitas bisu yang sekarang itu memang sudah hampir tidak ada ya, karena zamannya itu sudah sangat jauh sekali dengan apa yang bisu-bisu dulu lakukan, dan fungsinya juga sudah berubah banyak gitu. Tetapi kita mencoba untuk mempertahankan itu dan mencoba untuk menyetarakan dengan periode sekarang gitu, agar supaya antara bisu, tubuh bisu dan tubuh Lengger itu bisa diterima di zaman sekarang juga gitu. Nah, dulu untuk penyembuhan juga, perayaan juga, ritual juga untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kepercayaan bisu dulu itu kan bisu sebagai penasihat raja, penasihat raja yang dipercaya sekali
punya kekuatan spiritual yang untuk mendamaikan ataupun melihat sesuatu yang belum terjadi gitu. Nah, dia sebagai tubuh perantara. Nah, sekarang sudah tidak ada raja lagi, tetapi mereka masih eksis. Bagi saya mereka masih eksis spiritnya. Hanya penerusnya itu sudah semakin tidak ada karena memang peristiwa-peristiwa ini, baik peristiwa sosial, peristiwa ekonomi, peristiwa pandemi COVID, ataupun peristiwa isu gender yang ada gitu, itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif sekarang. Dan bagaimana untuk mempertahankan itu ya dimulai dari kita mencoba untuk menyetarakan dan mencoba untuk menginformasikan pengetahuan ini kepada generasi. Nah, bagi saya itu hampir sama fungsinya tubuh bisu dan tubuh lengger. Oke. Bisu adalah salah satu subtopik saya waktu riset tentang Buddhisme. Oh, Dan kesimpulannya adalah bisu adalah degradasi biksu yang ada zaman dulu. Jadi ya, kemungkinan kalau pertanyaan saya yang tadi menguak mudra dan sebagainya, kemungkinan mudra lengger juga salah satu degradasi dari komunitas spiritual. ya. Iya, iya. Kemungkinan, tapi ini kabarin saya kalau kalau risetnya sudah jadi. Iya. Kalau saya memandangnya sih, kalau bisu dulu kan, sepengetahuan saya, dia stratanya sudah mulai, tinggi. Heeh. Nah, kalau lengger itu berangkat dari Iya, rakyat jelata iya. rakyat jelata, Tetapi tetapi ininya, apa ya, posisi tubuhnya itu, apa namanya, posisi tubuhnya memang ada gradasi seperti itu, tetapi untuk fungsinya ataupun untuk, spiritualnya itu sama. sama. Di Buddhisme kan ada beberapa aliran. Hmm. Iya, Beberapa aliran itu ada yang memang memposisikan diri menjadi penasehat raja atau menjadi penasehat pemimpin negara. iya. Tetapi ada beberapa aliran juga dia fokus ke akar rumput. Mhm. Ngerti Mhm. maksud saya ya? Iya, Jadi maybe similar, tapi kita kuat lagi pelan-pelan. Wow, Mas Rianto, saya menemukan sumber yang Mas mhm, Wirya mengatakan bisu degradasi spiritual biksu. Menarik ini. Memang begitu. Itu salah satu konklusi saya di tesis saya. Mas Rianto nanti kabarin kalau sudah jadi J penelitiannya. iya. Itu juga akan menjadi sebuah, dokumentasi, video yang memang saya juga lagi, apa namanya, kerja bareng sama Mas Garin untuk bagaimana, tubuh, apa, tubuh antara maskulin dan feminim yang ada di Makassar, di zaman sekarang representasinya di, Daeng Manda yang sekarang lagi saya, ulik dulu ya. Terus juga tubuh maestro saya yaitu Mbok Daryah ini sendiri gitu. Nah, tapi tubuh Mbok Daryah ini sudah mengalami transformasi yang sangat luar biasa bagi saya seperti bisu itu gitu. Jadi, eee, ini sangat masih masih panjang sebenarnya tapi udah dikejar deadline waktu ini. Mas Wirya mengatakan kayaknya Lengger bisa jadi begitu. Mas Didik dulu sempat bercerita sedang meneliti tentang tarian yang dilakukan pada saat peresmian sebuah candi dan yang melakukan penari harus mereka yang suci, yang terlepas dari nafsu duniawi. Apakah ada kaitannya dengan Lengger? Mmm. Pernah dengar itu? Iya, pernah dengar Mas Didi, karena saya juga, sering ngobrol-ngobrol juga sama Mas Didi. Di kesenian Lengger itu mereka punya intensitas yang sangat tinggi untuk tubuhnya ketika mereka melakukan, ritual tersendiri ya.
dengan harus berpuasa dan juga harus mandi 7 sumber mata air, kemudian apa namanya, spiritual-spiritual ini, tahapan-tahapan seperti ini bagaimana dia menjadi fokus tubuh Lengger. Jadi Lengger bukan saja sebagai apa, persembahan untuk tarian saja, tetapi prosesnya. Prosesnya itu juga sangat penting, pembentukannya sebagai penari Lengger. Nah, konsistensi sebagai penari Lengger itu, seperti Mbok Daryah itu sendiri, dia tidak menikah juga, terus dia sudah lepas dari nafsu duniawinya gitu ya. Nah itu, apa yang dia lakukan ketika melakukan upacara ritual sendiri, untuk sendiri tubuhnya, dan bisa dilihat oleh masyarakat itu, sangat fokus, sangat sangat intens. Hanya saja kan kadang masyarakat melihatnya itu sebagai sesuatu yang, apa ya, menyimpang atau dan lain sebagainya. Padahal itu tidak merugikan orang lain gitu loh. Iya, iya. Set Masyarakat ya, banyak yang tidak tahu. iya Iya, gitu. iya, iya. Wow, interesting. Terbuka satu persatu ini pasalnya. Aku juga dibantu nanti dalam penelitiannya ya. Silakan, silakan, silakan. Apakah bisa jadi Lengger yang kemudian bertransformasi menjadi perempuan adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga kesucian nafsu itu juga? Eee, Kalau Lengger itu sendiri sepengetahuan saya, dia, untuk menjadikan laki-laki ataupun perempuan itu adalah spiritnya. Jadi spiritnya itu dia akan mentransformasikan tubuhnya, jadi, tidak mengkodekan tubuhnya, menjadi tidak mengkodekan tubuhnya. Jadi, dia mau dianggap laki-laki, mau dianggap perempuan, mau dianggap apa, bahwa tubuhnya itu antara maskulin dan feminim itu melebur menjadi satu. Jadi tidak harus Yes. menjadi perempuan gitu, tidak harus menjadikan laki-laki, itu spiritnya di situ. Jadi ketika saya pun menjadi seorang penari Lengger, mendedikasikan untuk masyarakat, untuk spiritual saya gitu, walaupun saya misalnya menikah dengan orang Jepang gitu ya, tapi tubuh saya, spiritual saya itu, saya tidak menganggap bahwa tubuh saya itu hanya laki-laki saja, ataupun hanya perempuan saja. Bahwa ini adalah sebuah peleburan yang saya masih dalam proses untuk, apa ya namanya, eee eee, menyawijikan 2 unsur ini. Karena kita sebagai makhluk yang memang, eee, bisa bisa bernafas bersama dengan alam gitu. Jadi, eee, apa ya, Lengger ini sendiri, apa yang saya pahami seperti itu. Iya, wow. Ini ada pertanyaan, tapi untuk saya, apakah ini ada kaitan dengan kisah Kuan Im? Tidak ada. Ini kisahnya UPK, di mana kita tidak melihat maskulin dan feminim itu. Ya, nanti ujung-ujungnya Mhm, ke no self, an-atman atau an-atta, tidak ada self. Semuanya iya. didedikasikan kepada alam. Wow, Mas Rianto, saya menemukan jawaban. Rahasia Nusantara terbuka satu-satu. Oke, Aku juga masih belajar ini, Mas. interesting sekali, interesting sekali. Hanya saja memang ini, apa yang dipelajari, sejarah dari Lengger ini sendiri belum ada literasi yang jelas ya, karena memang itu sudah sangat tertimbun jauh sekali. Saya sampai, ketika melakukan ritual sampai, mencoba untuk mencari tahu gitu, mencari tahu dari, pendahulu-pendahulu yang dulu bagaimana bagaimana apa ya, peristiwa ataupun kejadian awal mulanya gitu kan. Terus sampai saya tanya juga sama, teman-teman orang-orang, kalau dibilang zaman sekarang ya orang-orang Kabangan juga gitu kan. Nah itu saya juga, sharing, eee, menyaring-nyaring untuk kebenarannya. Karena literasi ini memang belum bisa, 100% dimunculkan ataupun dituliskan karena
kebenarannya juga masih belum ini. Tetapi ya keyakinan itu sangat kuat sekali. Saya Itu yang juga saya. yakin sekali. Saya yakin sekali karena tadi kan saya tanya warna kostum itu. Hmm, Kalau bisu itu mereka pakai kostumnya kuning pasti. ya. Ya, kalau lengger merah itu juga di salah satu aliran di Buddhisme Hmm. pakainya merah. Oke, kita ngobrol lagi nanti kalau ada. Yang kostum merah itu saya baru dapat kemarin ada salah satu yang dimimpikan bahwa ada masyarakat, mungkin itu pertama kali orang yang tinggal di Banyumas waktu itu yang lancingan merah itu, dia mengatakan jadi ada seseorang yang diimpeni gitu. Nah, orang itu pakai lancingan terus dibawa di Sungai Serayu gitu ya, sebagai apa, nyari ikan gitu, terus ditanyain dan lain sebagainya. Ternyata tak tarik benang merah juga, oh, bahwa orang yang diimpeni, orang spiritual yang diimpeni itu, saya punya keyakinan, oh, yang pakai, apa namanya, lancingan merah itu manusia yang pertama kali menginjak tanah Banyumas, gitu. Wow. Bu Kusmawati, saya kenalkan Bu Kusmawati, beliau adalah penari presiden ini. Wah, Mas Rianto. Bendalu gitu. Bu Kusmawati mengatakan hampir sama dengan Balian dari Kaltim ya. Wah, kalau itu saya nggak tahu Balian apa. Saya pernah dengar juga Balian dan teman-teman saya juga. Saya di Kalimantan, kebetulan saya juga, banyak teman-teman di Buen, eee, Kalimantan juga, terus, di Kutai juga. Upacara Balian saya pernah, melihat dan juga merasakan energi magisnya luar biasa dengan gelang-gelang yang dimainkan dengan, eee, janur gitu ya, mantra-mantra yang mereka lakukan. Ini sebenarnya kalau misalnya Nusantara ini ditarik benang merah, ini ada kesamaan tetapi memang, mediumnya di setiap tanah itu punya, perbedaan tetapi fungsinya sama gitu, begitu. Ya, of course. 2000 tahun. Kita kembali ke tahun 2000 tahun. Bagaimana 2000 tahun dihapuskan dengan ya betul Mas Rianto setuju katanya Bu Kusmawati. Ya, ya. Wow, amazing Mas Rianto. Nah, itu sebenarnya yang selalu, menjadi dasar saya untuk selalu mengkreativitaskan tubuh saya, yang saya salurkan untuk saya, informasikan kepada khalayak di luar sana, di luar negeri. Misalnya di Eropa gimana gitu kan. Dengan kreativitas, tubuh karya saya menjadi sebuah konsep yang baru gitu. Nah, Mas Rianto juga melakukan ritual-ritual itu, Mas. Iya. Wow. Wow. Dan ketika pulang, ya melakukan ritual, terus ketika ya masih tempat-tempat ritual itu masih ada beberapa tempat di Banyumas gitu. Sampai, kalau di Kalimantan juga, pokoknya di setiap tempat itu saya mencoba untuk, mencari tahu, eee, belakangnya itu dulu, latar belakang yang dulu-dulu itu seperti apa. Keingintahuan ini menjadi pengalaman, spiritual saya menjadi bertambah gitu. Jadi, pulang pun saya kadang-kadang masih tetap, melakukan ritual. Di Jepang pun seperti itu. Saya sering ke candi-candi juga, terus lama, merenung gitu loh. Lama merenung di situ, terus, eee, apa ya, ikut merasakan energi, tapi bukan energi yang pada zaman sekarang yang saya datang langsung atmosfer sekarang sudah terlewati, tetapi saya mencoba untuk menyelami ke dalam, merasakan energi yang ke dalam lagi gitu. Nah, di setiap tempat seperti itu saya. Ini Bu Kusmawati mengatakan, waduh pengen ketemu nih sama Mas Rianto biar bisa ngobrol-ngobrol katanya.
Mas Oh Rianto, nggih. Mas Rianto ada jadwal ke Jakarta kan ya? Insya Allah ada kalau saya pas mau bikin bikin visa. Besok kan akhir April sebenarnya bikin visa untuk Schengen visa itu. Terus ya saya nanti berkabar kalau misalnya saya ke Jakarta. Ya, silakan Bu Kusmawati. Bu Kusmawati juga penari dunia ini. Wah, Betul ya, ya, Mas? Nanti kita berbagi kontak aja nanti sama Pak Stoyo nanti. Ya, Bu Kusmawati, nanti saya share. Oke, saya share screen. Mhm. Selain pelajaran seni tari, nasihat apa yang sering diberikan kepada Anda oleh Master Daryah? Apa yang Anda kagumi dari beliau, Mas? Silakan. Eh, Mbok Darya itu kalau ngomong kepada saya itu selalu aja kelalen dadi wong Banyumas gitu. Jangan jangan lupa menjadi orang Banyumas karena memang tanah kelahirannya dari Banyumas. Itu selalu pesan yang selalu disampaikan dan bahwa tubuh saya itu memang, tubuh orang Banyumas yang memang harus saya presentasikan ke dalam, sosial masyarakat sekarang. Nah, ketika saya menjadi seorang penari, ya harus penari lengger ya harus terus gitu, aja kelalen dengan lengger, tubuh lenggerku gitu. Jadi, saya mencoba untuk terus mencintai apa yang saya miliki, gitu. Dan, apa ya, banyak sekali, beberapa mantra-mantra yang disampaikan oleh Mbok Daria kepada saya gitu, saya dokumentasikan lewat video ketika kita lagi, berkunjung bersama gitu. Terus nari menjelaskan satu persatu gitu, eee, apa yang, dilakukan oleh Mbok Daria ketika dia melakukan, tubuh lenggernya gitu. Seperti bagaimana doa memasang sanggul gitu, terus bagaimana doa untuk make up, terus ketika menari, seperti itu. Jadi, ada beberapa video yang masih saya simpan, terus ketika beliau masih hidup, terakhir beliau, menari itu tahun 2018 di acara Kendali Sada Art Festival di desa saya. Nah, setelah 2 bulan setelah menari, beliau, almarhum meninggal dunia. Jadi itu momen yang sangat besar sekali saya bisa mementaskan bersama Mbok Dariyah dan Mas Didi Nito waktu itu bersama. Mas Saya ini kok bersama. Mas ini kok rasanya Anda lebih tua daripada sekarang, Mas? Karena berkerut gitu. Saya lihatnya lebih tua. Kaget saya. Oke, Sekarang lebih tua atau lebih muda, Mas? lebih muda sekarang. Oh gitu, ya Iya. syukur alhamdulillah. Berarti berarti manjing itu, Mas. Berarti di Jepang kerasan ya, Ki? Mas, mantra-mantranya bahasa apa, Mas? Itu yang dipakai oleh Mbok Daria itu bercampur antara bahasa, dia memakai awalannya itu pakai awalan bismillah gitu kan. Terus, setelah bismillah menggunakan bahasa Jawa Banyumasan kuno. Mas Rianto hafal? Hafal sih enggak, saya ada tulisannya, tapi kalau misalnya saya hafalin, eee, saya nanti jadi Mbok Daria. Bahasanya seperti apa, Mas? Bisa diucapkan? Eee, Banyumas kuno itu. ya itu misalnya ndasku golong gowang gitu. Terus misalnya gelungku duduk anggrem gitu, terus wekasanku ula lanang, terus awakening gelung ora pantes, ora kewes gitu. Terus ingsun ingsun atau inyong gitu juga, nyong nyong dewek gelung katon pantes, katon kewes gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang tercampur antara bahasa Banyumas dengan bahasa, Jawa yang apa namanya, yang digunakan gitu, bahasa Jawa Wetanan yang digunakan. Karena
bahasa Banyumasan ini sebenarnya bahasa lebih tua daripada bahasa Kawi atau yang kuno, bahasa Mataraman. Iya, Bahasa iya. Banyumas Ya, itu tentu lebih saja. lebih lebih menggunakan semuanya. Iya, dia lebih tua daripada Mataraman. Dan Iya. mereka katanya para peneliti katanya itu bahasa Jawa yang asli, bukan O, tapi A. Ya, Makanya jadi Sunda masih pakai A semua kan? iya, Iya. dan masyarakatnya itu ketika menggunakannya itu Blakasuta. Blakasuta itu, berbicara apa adanya gitu loh. Jadi sebenarnya masyarakat Banyumas dulu, yang dulu itu memang masyarakat yang tidak bisa berbohong, selalu jujur dengan apa adanya. Omahe orang duwe apa-apa ya bilang orang duwe apa-apa. Misalnya duwene slumbat ya slumbat, duwene slumbat tahu ya? Nggak tahu Yang deh. untuk buka kelapa itu loh, Oke, oke, ya, ya. nah, namanya slumbat. Terus, ya selalu Blakasuta, dari hati mengeluarkan bahasa-bahasa yang apa adanya gitu. 11 hari berproses untuk sebuah karya bersama teman-teman akan selalu terkenang sepanjang masa. Urip kuwi kaya ngintip sekang bolongan. Ngintip sekang bolongan di sini apa yang dimaksud, Mas? Silakan. Sebenarnya kita hidup itu seperti memang kita melihat dunia itu dari sebuah lubang gitu. Lubang kita memiliki 9 lubang yang memang, yang kita bisa gunakan dan kita bisa bisa apa namanya, mediumkan untuk melihat dunia ini gitu. Dan selain melihat, jadi jagat kecil, jagat gede gitu. Melihat dunia kecil, diri sendiri dan jagat besarnya itu ya visual yang sekarang itu. Jadi ketika saya menjadi seorang penari, ketika disorotin oleh satu lampu itu ya, itu saya merasa tubuh saya, dunia saya juga banyak yang melihat dari lubang-lubang itu gitu, dari sorotan lubang itu. Nah, kehidupan kita juga lubang kan begini ya, kita bisa melihat, dari lubang kehidupan kita, kalau tidak ada lubang kita tidak bisa melihat, atau kita tidak bisa, apa namanya, eee, mungkin itu ada batasan, tapi gimana menjelaskannya ya, karena kita lahir juga dari sebuah lubang gitu, dan lubang itu adalah gambaran kehidupan, kayak kelir lah misalnya seperti itu. Nah, eee setiap setiap apa yang kita lakukan, itu kita bisa dilihat dari lubang, dan orang lain bisa melihat kita dari lubang kehidupan kita. Terus, misalnya, kepercayaan kita punya Tuhan, Tuhan juga bisa melihat apa yang kita ini gitu. Jadi lubang imajinasi, terus lubang, halusinasi, terus, lubang jagat besar ini, kehidupan ini gitu. Nah, itu yang saya, sampaikan. Jadi kesenian kesenian pun dalam dunia tari juga seperti itu. Ketika kita di atas panggung dengan sorotan lampu, lubang lampu itu, kita bisa berpindah-pindah dari satu lubang ke lubang lain. Jadi seperti ngintip gitu loh, seperti kita melihat, ngintip itu bukan hanya sebatas ngintip kecil, tetapi bahwa kita mencoba ngintip itu adalah membuat sesuatu yang menjadi detail, menjadi mengerti, menjadi kecil dan menjadi jelas gitu. Ini Mas yang mau saya tanyakan lagi deh. Lengger dalam tubuhmu sebagai ibuku. Iya, Apa artinya, Mas? eee, jadi saya beranggapan bahwa, eee, lengger itu juga di dalam tubuh saya itu ya sebagai sumber ya, ibu gitu. Ibu adalah sumber dari segalanya gitu. Jadi lengger itu juga bagi tubuh saya itu adalah segalanya dalam tubuh saya. Dan itu juga, menjadi sebuah representasi, sumber kehidupan saya dari
makna lengger itu yang ada dalam tubuh saya. Dan saya lahir dari situ. Saya percaya dan dari sejarah perjalanan yang tubuh saya alami ketika saya dari kandungan sampai saya, eee, brojol istilahnya, sampai anak anak kecil itu udah mulai dalam proses menjadi sebuah tubuh lengger dan, saya berangkat dari tubuh ibuku saya. Bukan bukan dalam arti fisiknya ibu saya sebagai penari lengger, bukan. Tapi, spirit itu adalah spirit lengger itu adalah sebagai ibu saya juga. Dan, itu tidak akan pernah hilang dalam tubuh saya. Mas, hitam-hitam yang di leher itu harusnya kelintingan sapi, Mas, berarti? Ya, Betul ya? ya itu sesuai dengan, pertunjukan sebenarnya ketika itu kan, itu disatukan antara tubuh tubuh maskulin dan feminim dalam kesenian lengger dan kuda kepang atau ebek gitu. Jadi, apa ya, simbol saja. Itu juga, Oke. tidak harus kelontong sapi, tetapi bisa juga dibuat seperti itu, nanti bisa dikalungkan juga kalau untuk upacara upacara kesuburan gitu, bisa juga dimasukkan ke dipakai oleh, eee, kerbau atau sapi yang akan dipakai untuk membajak. Nah, Mas, di Banyumas sendiri masih ma masyarakat setempat masih percaya bahwa lengger mempunyai spiritual value atau kesakralan? Eee, Orang dulu masih, Orang tua sebagian masih berarti, sesepuh ya. masih berarti? Ya, sebagian misalnya masyarakat adat masih 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 percaya dan masih melakukan itu. Tapi yang masyarakat sekarang kan sudah tidak lagi dengan pengertian seperti itu. Jadi ada beberapa kalangan masyarakat yang masih, eee, apa, eee, menggunakan, lengger sebagai, value untuk ritual seperti itu, kemudian ada cuma sebagai hiburan, ada pandangan justru malah, ini sesuatu yang tidak tidak baik gitu kan. Wah, itu Heeh, terbelakang ya mereka. iya, karena sejarah dari lengger itu sendiri ada peralihan-peralihannya ketika, zaman 50-an, Islamisasi pada zaman Demak seperti itu juga ada perubahan fungsi seperti itu, perubahan pelaku peran dari penari lengger yang tadinya laki-laki menjadi perempuan, terus kemudian menjadi laki-laki kembali pada saat, kolonial penjajahan Belanda juga sebagai alat untuk, bergerilya, sebagai, melucuti senjata mereka, itu juga, tubuh-tubuh lengger itu masuk ke dalam elemen masyarakat untuk bagaimana bisa memprodeks ataupun mengembangkan fungsi dari lengger bisa mensejahterakan masyarakat itu sendiri gitu. Itu melewati perjalanan yang benar-benar, eee peristiwa yang luar biasa bagi saya, gitu. Sama halnya dengan bisu juga begitu sampai saat ini. Iya, 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 iya. Jepang menjadi negara yang Anda tinggali sekarang, Mas. Apa pikiran orang Jepang terhadap karya tari Anda atau lengger? Silakan. Eee, Mereka saya datang tahun 2003 pertama kali ke Jepang. Saya mencoba memperkenalkan tari Jawa dan juga saya bubui tari lengger. Karena tidak mungkin saya harus memperkenalkan langsung tari lengger gitu kan. Tetapi justru ketika saya mencoba untuk memperkenalkan tari lengger kepada mereka, itu merasa mereka itu, eee, lebih ceria, lebih suka dan lebih, apa namanya, eee, mengkaitkan dengan kesenian tradisional mereka, yaitu kesenian yang ada di Okinawa, misalnya awa odori, seperti itu. Bentuk-bentuknya hampir sama katanya. Terus, irama irama tubuh orang Jepang memang misterius, eee, malu, misterius, tetapi dia punya misi yang sangat, eee, jelas gitu, tepat gitu. Nah, iramanya jadi begitu. Nah, pada kesenian, awa odori dengan lengger itu ada kemiripan bentuk keenergikan gitu loh.
keenergikannya mereka. Jadi tanggapan dari masyarakat Jepang ketika kita mengajarkan, memperkenalkan, dan mementaskan tarian Lengger, mereka itu luar biasa antusiasnya, senang sekali. Apalagi ketika mereka harus menari bersama dengan irama calung. Jadi mereka mencoba untuk menyatu gitu. Dan masyarakat Jepang itu kan mobilitasnya sangat tinggi, tinggi sekali. Jadi saya ingin mencoba memberikan ruang di dalam tubuh mereka mengisi dengan sesuatu yang positif yang supaya tingkat kesetresan mereka itu berkurang gitu. Mas, saya nggak tahu, saya belum pernah nonton Lengger secara live. Musiknya apa, Mas? Gamelan, Calung, bambu, calung, terbuat dari bambu. bambu. Dan itu juga dulu perjalanan sejarah kenapa ada musik calung juga dulu awalnya dari masyarakat sebelum calung itu ada musik gondolio yang mirip dengan calung. Gondolio itu sekarang cuma tinggal satu grup saja yang tersisa sebelum adanya calung gitu. Nah sebelum adanya gondolio itu masyarakat petani pedesaan masyarakat jelata menciptakan alat-alat musik itu dari alat-alat pertanian mereka, panja gitu ya. Ketika panja itu dilubangi, panja terbuat dari bambu, terus kemudian ketika untuk memasukkan padi gitu, diklok ke tanah gitu ya, padinya keluar, terus diambil, dia pasti akan bunyi ceklok, ceklok, dan ceklok, dan ceklok, dan Nah itu terbuat dari bambu. Terus kemudian pematang-pematang ini mereka gantungin bambu-bambu untuk supaya padinya nggak dimakan apa namanya tikus ataupun burung gitu ya. Mereka buat gantungan bambu gitu yang nanti ditarik tonting tonting. Nah, itu irama musik alam yang mereka ciptakan itu menjadi sebuah perjalanan munculnya calung gitu. Nah, itu yang masyarakat Banyumas lakukan yaitu yang dilakukan oleh kaum laki-laki itu untuk menciptakan alat musik calung itu juga melewati perjalanan sejarah yang sangat panjang itu. Jadi kita iramanya dengan musik bambu calung. Calung itu dicacal melung-melung. Jadi dicacal itu dipukul itu bunyinya melung-melung. Calung, dicacal melung-melung. Gitu. Oke, oke. Nah, Wow. hubungannya antara calung dengan penari itu uh, apa ya? Dengan pengendang juga hubungannya itu mediumnya itu seperti suami istri. Jadi saling berkencan gerakan ini misalnya telang tung tang delang tung tang detong tong 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 dandang berkentak telang tung dendang tung dan blong dut tak blong dut tak blong dut tak blong dut. Ini saling berkencan dengan pengendang terus yang main calung terus senggakannya itu sesuai dengan gerak dan geolan ano hais oh ya lalalala, seperti itu saling berkomunikasi bersama. Terus penari penari lenggernya itu dia akan menyanyi dengan apa lagu-lagu Banyumasan seperti itu. Itu yang sudah melewati periode ritual yang ini. Ini hanya untuk pertunjukannya saja. Wow. Nanti tolong kabarin Mas kalau sudah penelitiannya sudah selesai. Masih lama Mas dan kita juga masih perlu bantuan banyak sekali termasuk Pak Stoyo ini nanti saya mintai juga yang tentang bisu juga. Oke. Terima kasih Mas. Hari ini malam ini terbuka lagi satu puzzle, menemukan satu puzzle lagi yang bisa ditempelkan antara bisu Amin, saya dan juga senang sekali kalau bisa bermanfaat juga antara bisu melewati dan belajar banyak. lengger. Dan itu apa? Tadi Anda mengatakan apa yang untuk numbuk padi itu, Panjan, panjan sama bambu ya? iya Ya. terbuat dari bambu, kemudian ada apa namanya yang untuk pematang sawah itu nanti digantungin itu, terus gantungin bambu, terus dan itu akhirnya lama-lama dibuat
dibuat apa, nada, akhirnya dibuat nada, eee, slendro semua gitu. Minggu lalu saya interview seorang dosen seni rupa yang menyelidiki tentang perahu. Nah, itu panjan itu kan seperti perahu, Thomas. Panjan, Panjan, iya kan seperti perahu kan bentuknya. itu lumpang ya? Lumpang kan, iya. Ya, kalau panjan itu bentuknya, jadi lurus gini aja, satu batang bambu aja, gitu. Tapi Oh, iya, tapi kerowakannya itu lubangnya juga itu, tidak 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 lubang gitu, tapi ada lekukannya gitu. Nah, itu namanya panjang. itu Kalau sim lumpang itu ada seperti perahu kalau yang lumpang. itu simbol lingga dan yoni, Mas. Leres. Iya. Dan semuanya ternyata nyambung semua dengan apa? Tradisi budaya lingga dan yoni. Iya, lingga Iya. dan yoni. Kalau di, Buddhis atau apa ya, Cina itu, yin and yang ya gitu ya. Iya, 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 iya. Mhm. Wow. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Rianto. Luar biasa. Kita juga punya lumpang di Banyumas, beberapa lumpang yang, memang dari zaman dulu ada gitu kan. Orang-orang Jawa pasti menggunakan itu. Iya, iya, iya. Mas minta rahasianya dong bisa dapat istri orang Jepang. Walah, Pak Paul. Pak Paul harus bisa menari dulu, Pak. Harus bisa menari lengger dulu, Pak Paul. Beneran Wah, orang Jepang itu, dia jatuh cintanya karena saya menari lengger. waduh. Beneran, bukan bukan karena saya menari yang lain, tapi memang karena saya menari lengger. Pertama kali itu dia langsung jatuh cinta dan saya berdandan perempuan waktu itu. Oh, wow. Loh, Mas, ini masuk ke pertanyaan ini tentang kepribadian Anda. Anda bisa memisahkan maskulin feminim itu, Mas? Ketika menari, saya berusaha dalam, peleburan saya ketika saya harus menampilkan tarian feminim, ya lebih dari 100% dari apa yang perempuan, biasa lakukan ataupun rasakan gitu. Lebih dari Begitu juga yang 100%. maskulin. Ya, Wow. Wow. karena kalau cuma 50, 90 ataupun 100% itu masih belum bisa, bagi saya mencapai dari batasan itu gitu. Jadi nah, proses ritual spiritual itu yang membantu lebih dari 100% itu, Mas. Jadi bukan hanya kita belajar teknik saja, tapi contoh saja Mas Didi Tawak itu dia, tetap, selalu melakukan ritual juga, untuk supaya memang, penguatan tubuh, kemudian, teknik tentu saja sudah, dilewati ya, tetapi memang rasa spirit yang dari dalam itu yang memang harus terus dimunculkan gitu. Nah, disitulah yang saya harus pada saat saya harus nari gagahan gitu ya, laki-laki ya memang harus lebih dari 100% yang mereka image-kan sebagai maskulin. Terus ketika saya harus menarikan perempuan, gaya perempuan, saya harus lebih 100% lebih dari yang mereka image-kan sebagai tubuh feminim ataupun tubuh perempuan. Dan itu semua spiritual practice, Mas ya. Yes, of course. Wow. Terima kasih, Mas Rianto. Sama-sama. Wow. Bu, nanti saya kasih nomor teleponnya Bu Kusmawati juga, Mas Rianto. Boleh. Ya. Sama nomor rekeningnya juga nggak apa-apa. Bercanda. Siap-siap Bu Kusmawati. Daripada tegang. Tuh, setuju tuh, Bu. Oke, terima kasih Mas Rianto. Selamat malam. Kita harus Terima jumpa. kasih, Pak Sutoyo. Terima kasih. Rekening koran ya.
Oke, monggo silakan istirahat Mas. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Salam teman-teman. Terima kasih teman-teman, Mas Salam Paul, Mas Rahayu. bagus banget. Oke.